Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang semantik sebagai disiplin ilmu. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Alfida Eka, Latifah Mulyani, dan Muhammad Fajaruddin. Untuk materi pertama yaitu pengertian dan kajian semantik. Apa itu semantik? Semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang. Bentuk verbal dari semantik adalah semiano yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang dalam semantik adalah tanda linguistik. Menurut Saussure, tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Kata semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Brel pada tahun 1883. Semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Semantik disebut sebagai bidang linguistik mempelajari hubungan antara tanda linguistik itu dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, semantik merupakan bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna-makna yang terdapat dalam satuan-satuan bahasa. Dengan demikian, semantik secara gamblang dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Lebih dari itu, semantik tidak hanya mempelajari makna bahasa, melainkan juga hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna-makna kata, perkembangan, dan perubahannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, semantik tidak hanya mempelajari makna, melainkan perkembangan dan perubahan makna dari waktu ke waktu. Berikut beberapa pengertian semantik menurut ahli. Yang pertama, semantik adalah ilmu tentang makna. Yang kedua, semantik adalah studi tentang makna. Yang ketiga, semantik memiliki dua komponen, yaitu komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk dan bunyi bahasa, dan komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Yang keempat, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti. Semantik merupakan salah satu dari 3 tantangan analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. 5. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. 6. Semantik menelaah teori makna atau teori arti, yakni cabang linguistik yang menyelidiki makna atau arti. Yang terakhir, semantik menelaah hubungan-hubungan antara tanda-tanda dan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Berdasarkan teori-teori tersebut, semua ahli memiliki persamaan konsep tentang semantik, bahwa semantik adalah ilmu tentang makna bahasa. Selanjutnya yaitu tentang kajian semantik. Dalam pembahasan sebelumnya, semantik adalah ilmu tentang makna. Dengan demikian, kajian semantik adalah makna, khususnya makna bahasa. Untuk memahami makna bahasa, pengaji semantik harus memahami 2 lapis dalam bahasa, yaitu lapis bentuk dan lapis makna. Lapis bentuk adalah lambang bahasa berupa kata atau kalimat. Lapis makna adalah referensi atau konsep-konsep yang berada di dalam pikiran manusia untuk memahami lambang tersebut. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi: yang pertama, maksud pembicara. Yang kedua, pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia. Yang ketiga, hubungan dalam arti
ketidaksedanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan mempelajari semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna. Makna bahasa merupakan ruang lingkup kajian semantik. Dalam kegiatan berbahasa, kompetensi dan performansi makna dalam kalimat seseorang akan mencerminkan kompleksitas kompetensi berbahasanya. Kita harus belajar memilih bahasa untuk menghindari konflik. Salah satunya dengan memilih kata yang tepat sesuai dengan makna yang kita maksud. Pemilihan kata yang tepat bukan hanya berurusan dengan diksi, melainkan makna pada kata yang dipilih. Kompetensi bahasa yang baik akan menjadi bekal untuk menampilkan performansi yang baik pula. Untuk itu, mempelajari semantik akan bermanfaat dalam membangun rangkaian dan bangunan kompetensi berbahasa. Dengan memiliki kompetensi semantik yang baik, ia akan mampu memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan ide, gagasan, ekspresi dengan baik. Dengan pemilihan kata yang tepat, tulisan atau ungkapannya dapat dipahami oleh masyarakat. Tidak hanya dipahami, tetapi tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pembaca atau pendengar. Ya, untuk materi selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari semantik. Menurut saya, mempelajari semantik tergantung dari tujuan seseorang. Karena setiap orang mempunyai bidang pekerjaan yang berbeda-beda, misalnya guru bahasa, itu sangat penting untuk seorang guru bahasa mempelajari semantik. Karena ia dapat menjelaskan kepada peserta didik bentuk mana yang secara semantik itu benar dan bentuk mana yang secara semantik itu salah. Bagaimana cara memilih sebuah kata yang digunakan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi semantik. Dan guru bahasa itu juga dapat menjelaskan kata mana yang tergolong homonim dan makna yang memiliki makna ganda. Dan selain daripada itu, ada banyak sekali manfaat mempelajari ilmu semantik. Di antaranya, jika dalam bidang media massa, untuk seorang wartawan, reporter, dan sebagainya itu sangat penting dalam mempelajari semantik itu memiliki tujuan dan manfaat agar lebih mempermudah mereka dalam memilih dan mengolah kata yang tepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jika ditinjau dari bidang politik, seorang politikus itu seharusnya sudah dapat menguasai ilmu semantik ini malah. Kenapa? Karena dia adalah seorang public figure yang berhadapan dengan masyarakat umum. Dan jika ditinjau dari ranah keluarga, itu mempelajari semantik juga sangat berguna. Kenapa? Karena di dalam keluarga pun banyak yang salah arti perkataan yang dimaksud. Misalnya kayak gini, seorang anak menanyakan kepada ibunya apakah beliau masih memiliki simpanan atau tidak. Lalu sang ibu menjawab masih. Nah, ketika si ayah itu mendengar, maka akan terjadi sebuah salah paham dengan percakapan mereka berdua. Nah, mempelajari semantik ini di dalam keluarga pun sangat penting agar seseorang yang mendengarnya itu tidak salah paham. Maka yang dimaksud adalah pada percakapan di atas yang telah saya ucapkan adalah bisa saja si anak menanyakan masih ada simpanan makanan ringan, simpanan uang atau belanja ataupun simpanan baju bekas dan sebagainya. Bukan yang dipikirkan oleh si ayah bahwa istrinya memiliki laki-laki simpanan atau apapun. Nah, untuk masyarakat awam itu tidak hanya juga memiliki manfaat, tidak hanya untuk disebutkan sebagai seorang politikus atau seorang media massa atau seorang wartawan atau seorang guru, bahkan seorang awam pun itu ada manfaat tersendiri ketika mereka mempelajari semantik, yaitu masyarakat awam juga sangat penting mempelajari semantik. Kenapa? Karena untuk mengetahui makna yang terkandung, untuk mengetahui makna dalam sebuah bahasa yang diucapkan, agar mereka dapat paham dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Jadi, ketika dikalkulasikan secara umum, manfaat semantik itu adalah yang pertama, dapat memahami suatu makna atau arti dari suatu simbol.
atau sebuah kata. Yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Yang ketiga, dapat memudahkan wartawan dalam mengolah kata saat memberikan informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah dapat memudahkan guru saat mengajar kepada peserta didik makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Demikianlah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.